Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa aslaha dzata bainina wa hdina subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, kula niki nggawa buku sing jilid 3. Maksud kula PE menjelang poso dibuka maneh bukune ngoten. Tapi nek jenengan terusno nggih monggo diterusno babe. Jenengan mboten beto buku yang jilid 3. Oh. Kula niki beto niki. Maksud kula arepe poso iku ayo ilmune dibuka maneh. Meskipun wis biasa. Ya paling enggak secara prinsip-prinsip itu kita tidak lupa. Apalagi prinsip itu yang bersifat ideologis. Kalau yang bersifat teknis, insya Allah panjenengan sudah paham lah, sudah ngerti itu, insya Allah. Tapi prinsip yang bersifat ideal itu yang barangkali perlu untuk kita ketahui. Jadi nggak perlu kemudian itu kita jadikan bahan perdebatan gitu loh. Misalnya kapan kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Itu kalau menurut Al-Qur'an, faman syahida minkumus syahra. Itu prinsip. Faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan itu. Faman syahida minkumus syahra. Bulan itu bulan apa? Disebutkan di awal ayat Syahrul Ramadan. Yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya ayyamam ma'dudat. Disebutkan di dalam ayat sebelumnya kutiba alaikumus syiyam. Itu prinsip. Kalau kutibanya itu insya Allah tidak ada masalah. Kalau ada yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, itu nyeleneh, apa? Nyeleneh, kan gitu kan Pak ya? Artinya secara teknis hukum itu tidak ada masalah. Semuanya sudah sepakat seperti itu. Jadi faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Siapa yang menyaksikan? Menyaksikan datangnya bulan Ramadan. Nah, bagaimana Nabi gitu loh. Caranya Nabi bisa menyaksikan bulan Ramadan. Nabi melihat langsung. Lalu siapa yang melihat? Siapapun. Itu bisa panjenengan baca di kitab Bulughul Maram. Ada beberapa hadis itu yang bisa dijadikan pegangan, bisa dijadikan pemahaman bagaimana Nabi menetapkan satu Ramadan. Tuh. Secara teknis. Tuh. Pertama melihat dengan mata. Tapi Nabi tidak memerintahkan melihat. Nabi memerintahkan begini. Di dalam hadis idza ra'aitumul hilal gitu. Jika kamu telah melihat, Jika kamu telah melihat. Tuh. Dan hadis yang terkenal itu juga tidak ada menunjukkan perintah. Yang ada itu begini. Sumu liru'yatihi. Berpuasalah. Perintahnya itu berpuasa. Berpuasalah kamu liru'yatihi, disebabkan kamu telah melihat secara langsung bulan.
Tuh, ndak pakai persyaratan macam-macam waktu itu. Pokoknya lek sing ngomong itu wong sing bersyahadat, ya dipercaya langsung sudah. Tuh. Karena itu ketika ada orang yang menyampaikan bahwa dia melihat bulan, pertanyaannya, dia sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah apa belum? Sudah, na'am. Kalau sudah ya sudah. Baru Nabi memerintahkan masyarakat untuk berpuasa. Jadi hadisnya itu idza bila ra'aitumul hilala, engkau melihat bulan. Tuh, ya. Jadi enggak Allah perintah tidak seperti begitu, tidak. Idza ra'aitumul hilala sumu liru yatihi waqtiru liru yatihi. Itu secara teknis. Tapi prinsipnya dalam Quran tidak ada, dalam Quran itu perintah untuk melihat itu tidak ada. Dalam yang ada tadi itu faman syahida, barang siapa yang menyaksikan. Itu ayatnya. Faman syahida minkum musahra fal yasumhu. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Itu landasan Quran. Niku ngoten. Ya, misalnya hisab ru'yah itu masih diperdebatkan. Tuh. Dia kan masih diperdebatkan itu. Padahal ya lama sudah berjalan itu ngoten. Nah, kata para ulama, kenapa teknisnya Nabi itu harus melihat secara langsung. Enggak pakai kriteria macam segala, enggak pakai. Pokoknya melihat. Nah, sehingga kemudian Nabi berikutnya fa in hum ma'alaikum faqduru gitu. Kalau tertutup mendung ya perkirakan saja. Perkirakan. Itu kalau sampean buka Bulughul Maram itu hadisnya urut itu. Secara metodologis itu hadisnya urut. Ya. Perkirakan itu apa? Perkirakan itu ya sempurnakan bulan itu 30 hari. Lalu berikutnya sumbernya sama. Sempurnakan ya, bulan Sa'ban itu 30 hari gitu. Jadi yang bermula itu faqduru lahu gitu. Perkirakan kamu itu. Faqduru lahu. Nah, itu secara teknis kenapa Nabi seperti itu ada ilatnya. Dalam hadis juga riwayatnya Imam Bukhari. Nabi menegaskan kami ini umat yang ummi. Hadis itu. Ummi itu ya dijelaskan berikutnya oleh Nabi itu. La naktubu wala nahsubu. Belum terbiasa dengan baca tulis itu belum biasa. Nulis, maca itu belum biasa. Artinya membaca berbagai ilmu itu loh belum terbiasa. Jadi ummi. Itu yang kemudian oleh Rasyid Ridho dikatakan bahwa kenapa praktek waktu itu dengan melihat bil ain dengan mata itu karena ada ilatnya itu berilat. Berilat itu bahasa kita sing gampang itu beralasan ono alasan itu namanya ilat. Bab hukum itu ada ilatnya, hukum itu. Setiap hukum itu ada ilatnya itu. Maka ada kaidah itu ya. Itu. Ada kaidah hukum itu akan berubah sesuai dengan ilatnya. Masih ada apa? Tidak. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Itu kaidah itu. Hukum itu yaduru akan beredar. Akan bisa berubah itu ya ma'a illatihi disebabkan illat itu wujudan wa adaman ada atau tidaknya illat itu. Nah itu termasuk menurut Az-Zarqah, termasuk Yusuf Qardawi itu ya itu yang ulama-ulama kontemporer itu mengatakan itu berillat itu secara teknis itu berillat itu. Jadi memang hadisnya harus dikumpulkan.
Hadisnya harus dikumpulkan. Qur'annya ya faman syahidah itu. Nah, dalam perkembangan berikutnya ditemukanlah ilmu falak itu, astronomi itu loh. Ilmu astronomi itu. Dan itu yang menemukan orang Islam itu. Saat ya, kekuasaan khilafah Islam itu ya, mencapai titik kemajuan yang luar biasa dalam bidang peradaban. Jadi sejarah umat Islam itu ada dua. Ya, ada sejarah politik Islam, ada sejarah peradaban Islam, atau yang sering disebut dengan sejarah kebudayaan Islam. Sejarah politik Islam itu ya sampean ya diterangno perangi Nabi itu, yaitu perangi masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Terus perluasan wilayah pada zaman Khalifah Bani Umayyah. Jadi wis kerajaan model sekarang itu, turun temurun dari keluarganya Umayyah itu. Karena dinastinya disebut dengan Bani Umayyah. Tuh. Yang jadi perdebatan itu siapa yang menyebut zaman Abu Bakar, Umar Khalifah, Umar, Utsman Ali disebut Khulafaur Rasyidin niku sing nyebut iku sapa? Itu yang belum ketemu sampai detik ini. Yang memberi istilah itu siapa? Nabi atau siapa? Kenapa mesti 4 orang? Kenapa mesti 4 orang? Apalagi 4 orang ini secara politis itu bisa dibagi 2. Masa Umar itu tenang, tidak ada gejolak politik. Masa Utsman itu mati terbunuh, diberontak oleh umat Islam sendiri. Utsman itu, ya. Utsman itu mati diberontak oleh umat Islam. Itu sudah ada gejolak politik itu. Zaman Ali tambah kacau. Selama 4 tahun Ali memegang tampuk pemerintahan itu secara politis kacau. Karena Muawiyah selaku gubernur yang ada di Suriah Sam itu menolak, sehingga terjadi perang apa? Siffin. Perang apa Pak? Siffin, yaitu yang kemudian berakhir dengan apa? Perdamaian, tahkim. Tapi ada yang tidak puas, muncullah kelompok yang kemudian dikenal dengan Khawarij. Khawarij. Itu namanya sejarah politik Islam. Siapa yang menghancurkan Bani Umayyah? Ya Bani Abbasiyah. Siapa Bani Abbasiyah? Ya keturunannya Abbas itu, pamannya Nabi itu. Oh jadi nah itu umat Islam sama umat Islam itu sejarah begitu. Iya, itu namanya sejarah politik Islam. Sejarah politik Islam itu namanya itu. Dia gitu itu. Siapa yang meruntuhkan daulah Bani Umayyah? Daulah Bani Abbasiyah itu. Tapi siapa yang meruntuhkan daulah Bani Abbasiyah? Itu tentara Tartar dari Hulakokan itu. Itu tentara Tartar dari Hulakokan itu. Tuh. Kemudian khilafah itu, ya khalifah tadi itu, lembaga kekhilafahan ini ya masih bisa diboyong ke Mesir oleh orang-orang budak tapi terlatih perang gitu loh. Budak itu kan tidak mesti orang yang tidak mengerti itu. Tuh. Kemudian setelah di Mesir pun kekhilafahan ini hancur, diboyong kemana? Turki, ke Utsmaniyah itu, Turki itu sampai bisa menaklukkan kerajaan Romawi Timur. Singkatnya itu begitu. Sebab apa? Sebab setelah masa daulah Bani Abbasiyah itu masih ada 3 kerajaan besar. Yang pertama Utsmaniyah itu di Turki itu. Yang kedua Safawi, ya di sekitar Irak dan Iran situ itu.
Lalu Mughal itu yang sekarang jadi negara Pakistan di India ini. Sama Bangladesh itu dulu bekas kerajaan Mughal. Itu kerajaan besar. Tapi kemudian kerajaan Mughal ini bisa ditaklukkan oleh Inggris. Lalu berjuang untuk memerdekakan diri ya tahun 47 itu ya. Di bawah pimpinan Ali Jinnah itu bisa memerdekakan diri kemudian mendirikan negara Pakistan. Karena Pakistan itu ada Pakistan Timur, ada Pakistan Barat, lalu tahun 71 pecah itu menjadi Bangladesh itu. Itu sejarah umat Islam itu. Oke, sementara di Turki itu karena Turki ikut perang, Utsmaniyah itu ikut perang dunia kedua dan saat itu sekutunya kalah gitu ya. Lalu muncul pembaharuan yang dilakukan oleh Kamal Atatürk sehingga khalifah ini diganti dengan bentuk republik. Itu begitu, Pak. Itu sejarah umat Islam itu namanya itu. Sejarah politik Islam itu. Sampai sekarang Turki itu. Turki itu ya penduduknya mayoritas muslim tapi gaya hidupnya seperti orang-orang Eropa. Nah, itu. Karena memang ya sebagian wilayahnya itu masuk wilayah Eropa kan dipisahkan oleh selat itu. Dan selat kan sudah diberi jembatan. Nah, itu sejarah umat Islam tapi sejarah politik. Isinya nggih ngoten-ngoten itu. Ya, isinya ya perang antara umat Islam ini sampean itu. Iya, itu kata. Jadi begitu dulu Islam bermula dari Madinah, kemudian ibu kotanya berpindah ke mana, Pak? Ke Damaskus, terus berpindah ke mana? Baghdad. Lalu ada dua kekhalifahan, ya, yang satu di Baghdad, yang satu di Kurduba, Spanyol itu, makanya Spanyol itu Banu Umayyah sampai ke sana itu, Kurduba. Lalu pindah ke Mesir itu. Lalu pindah ke Turki, Utsmaniyah itu. Nah, itu sejarah umat Islam. Maka sejarah umat Islam itu sering ya, yang pertama periode Nabi, dua periode Khulafaur Rasyidin, tiga periode Daulah Bani Umayyah, empat periode Daulah Bani Abbasiyah dan seterusnya itu. Tapi ada sejarah peradaban Islam itu yang kemudian periodenya dibagi menjadi tiga itu. Pertama periode klasik, periode pertengahan, periode modern. Itu Pak, kemajuannya umat Islam itu luar biasa. Ilmu hitung ditemukan, angka ditemukan, termasuk ilmu hisab, ilmu falak ditemukan. Al-Khwarizmi itu nama penemu ilmu hitung itu, kemudian namanya menjadi istilah ya populer logaritma, itu namanya Al-Khwarizmi itu. Al-Jabar itu namanya, al dia pasti bahasa Arab. Jabar mana? Itu umat Islam yang menyusun itu. Jadi kemajuan peradabannya spektakuler, luar biasa, Pak. Majunya itu luar biasa. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan ya isinya Al-Quran sampai diterjemahkan menjadi 10 jilid, bukunya 4 jilid, gede sak mene. Nulise ku ya apa? Nulise ku ya apa? Imam Syafi'i bukunya segitu banyak, Imam Ahmad, apalagi Imam Bukhari itu. Imam Bukhari itu ya zamannya Daulah Bani Abbasiyah itu, Imam Bukhari itu. Ya, berada di Daulah Bani Abbasiyah itu, kemajuan luar biasa. Sehingga ada yang namanya itu kalau sekarang ya perpustakaan. Waktu itu ya pusat studi lah bahasanya itu. Namanya Darul Hikmah itu. Dan itu kebetulan direkturnya kalau sekarang itu orang non muslim. Darul Hikmah itu. Itu pusat studi itu kalau sekarang. Pengembangannya keilmuannya dari situ. Dengan khalifah yang sangat terkenal namanya siapa?
Harun Ar-Rasyid itu. Nih, yang kemudian punya anak namanya siapa? Al-Ma'mun. Yang pahamnya paham Mu'tazilah. Al-Ma'mun itu paham Mu'tazilah. Sehingga Mu'tazilah itu menjadi paham resmi negara. Dipaksakan itu menjadi syarat. Syarat pejabat negara itu harus berpaham Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu menurut negara adalah paham tauhid. Sebenarnya muwahhidun, pahamnya itu muwahhidun. Misalkan tentang Quran. Menurut Mu'tazilah, Quran itu makhluk. Quran itu makhluk. Sementara menurut kayak Imam Ahmad bin Hanbal, Quran itu azali. Kata Mu'tazilah, kalau Quran azali ada dua yang azali. Quran dan Allah. Yang azali itu hanya Allah. Kalau seperti itu berarti syirik. Nah, kalau syirik ya harus dihilangkan. Yang paling susah itu Imam Ahmad bin Hanbal, karena beliau hidup itu ya di era ini, di era Al-Mihnah itu, sehingga sering keluar masuk penjara, karena pendapatnya tidak seperti pendapat resminya pemerintah. Itu baru setelah pemerintahan berganti pada zaman Al-Mutawakkil keturunannya itu agak ada perubahan. Di Mesir itu dulu, ya, pemerintahan Mesir itu didirikan oleh Bani Fatimiyah, Islam di sana itu berkembang itu. Universitas Al-Azhar itu yang mendirikan Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah itu Syiah, pahamnya Syiah. Jadi dulu ya Al-Azhar itu Syiah. Tapi setelah Salahuddin Al-Ayyubi bisa menguasai Mesir, nah Al-Azhar itu kemudian dirubah menjadi Ahlussunnah itu. Begitu Pak itu. Jadi sejarahnya itu begitu. Oke, memang kita perlu ngerti gitu-gitu itu supaya kita juga paham. Itu zaman klasik gitu. Makanya sejarah peradaban itu ada zaman klasik, ada zaman abad pertengahan, bahasanya gitu, ada abad modern. Itu nanti bagaimana perkembangan sejarah peradaban itu luar biasa peradaban itu. Nah, termasuk di Eropa yang berpusat di Damaskus mana? Cordoba itu. Iya itu. Karena Islam berkuasa di Cordoba itu lamanya 700 tahun lebih. 7 abad. Sejak abad ke-7 akhir itu sampai abad ke-14. Dan itu habis, kekuasaannya nggak ada sama sekali. Masjid-masjid yang didirikan itu menjadi gereja semua. Dan gereja yang mau dibeli oleh PWM di Spanyol itu kan bekasnya masjid itu dulu. Jadi gereja. Iya, gitu. Habis. Padahal kayak sampean paham Ibnu Rus, tahu kitab ini apa? Bidayatul Mujtahid itu. Fikih perbandingan, fikih Muqaran. Ya, Al-Bidayah wan Nihayah itu atau Bidayatul Mujtahid itu. Itu karangannya Ibnu Rus. Ibnu Rus itu filosof tapi juga ahli fikih. Oh, itu terkenal itu pikirannya di Eropa. Tuh. Nih, tapi setelah Islam di Spanyol tidak ada itu ya. Tidak ada Islam di Spanyol itu. Ya, ya semua peradaban Islam habis, sudah diambil alih oleh orang-orang Eropa. Jadi umat Islam itu punya sumbangan besar terhadap kemajuan Eropa. Tidak terima besar, sangat besar. Sangat besar, Pak. Konon universitas di Inggris itu apa, Pak? Yang terkenal itu apa itu? Oxford itu yang terkenal. Itu didirikan oleh salah seorang mahasiswa yang kuliah di Spanyol waktu itu. Inggris durung maju, Amerika durung ditemukan. Belum. Duh, itu mahasiswa yang ada di Spanyol itu. Tidak tahu Universitas Granada atau Universitas Cordoba gitu loh. Tuh.
Sampai kemudian setelah pulang ke Inggris ya mendirikan itu gitu. Mahasiswanya bukan hanya orang Islam itu, orang Eropa yang belajar ke situ semua. Ya maju luar biasa sampai. Cuma setelah Spanyol hancur, umat Islam disuruh milih 3. Ya, 3 ini pilih salah satu. Pertama keluar dari Spanyol. Yang kedua tetap di Spanyol tapi harus masuk Kristen. Yang ketiga tetap Islam tapi dibunuh. Wah, itu suruh pilih saja. Oh, wis pilih. Akhirnya eksodus semua ke Afrika. Tuh. Iya, semuanya habis lah. Wong Islam gak ono. Lah pindah kabeh. Lah buku perpustakaan itu yang Quran itu dibakari semua. Hadis bakari semua itu. Sampai laut itu jadi hitam saking banyaknya buku. Tapi yang matematika enggak, ilmu kedokteran. Kitab Fit-Tibbi itu, Al-Qanun Fit-Tibbi itu. Yang dikarangkan Ibnu Sina itu. Sekarang menjadi nama rumah sakit di Gresik itu. Itu kitab kedokteran pertama kali dan itu 6 abad dipakai sebagai buku wajib bagi mahasiswa fakultas kedokteran di Eropa. Ya. Buku ini ono Al-Qanun Fit-Tibbi itu, Pak. Itu buku kedokteran itu. Dulu kan gak ono dokter itu. Dulu sing ono iku tabib ya dokter. Tabib iku apa? Ya wong iso ngobati. Kayak nabi kan tabib ta. Lha saiki lak nabi tabib. Lha sahabat-sahabat kan banyak. Dulu sing ngobati itu ya masyarakat, Pak, bukan dokter. Dulu itu. Makanya ada ini loh bekam lah gitu-gitu itu Pak itu. Lalu ada kompres. Itu kan nek bahasa hadisnya kan bukan kompres. Nek panas demno mbek banyu gitu. Idzas tadal kharu fabrudu bisalah fabrudu apa. Nah itu ya. Kemudian sekarang muncullah istilah di kompres. Dokter pertama itu ya Ibnu Sina itu. Yang kemudian mendirikan fakultas kedokteran itu sampai sekarang itu. Nah itu. Jadi muncullah kemajuan Islam kayak ilmu hisab itu. Nah itu muncul. Nah karena itu hasil peradaban Islam. Ya. Dan kita ini kan ya zaman dahulu itu kan sangat terbuka orangnya. Sangat terbuka. Oleh karena itu yang begini-begini ini ya ada manfaatnya itu. Kalender sudah disusun kok. Nyusun kalender itu kan berdasarkan ini. Ya gak iso to nyusun kalender kok benulan kan mboten saged. Benulan nyusun kalender kan mboten saged. Oke. Ya dengan ilmu itu yang kemudian dikenal dengan ilmu hisab. Lah itu oleh majelis tarjih kemudian dijadikan sebagai pedoman secara teknis di dalam menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal serta 1 Dzulhijjah. Dan tidak hanya itu, dipakai untuk menetapkan kalender setiap bulan. Dan dipakai semuanya itu. Semuanya juga memakai itu. Nah, tapi kemudian kembali ada yang meskipun secara hitungan itu hilal bulan sudah terbit itu ya, tapi masih muncul ketok gak. Nah itulah jawaban itu ketok gak. Nah ini lalu kemudian juga berkembang ditarjeh ya pokoknya muncul lah gitu. Sing siji, gak cuma muncul, ya disawang maneh, ketok apa gak. Kenapa? Karena mereka berpendapat Nabi lah nyawang. Nyawangin Nabi itu ibadah gitu loh. Nah yang satu, enggak, nyawangin Nabi itu hanya bagaimana caranya yang bisa dilakukan pada waktu itu. Ya kayak waktu sholat. Ya,
Nabi cuma ngomong, nek pas di tengah-tengah istiwa, ojo sholat itu. Nek bergeser, baru sholat duhur, waktu duhur masuk. Teknisnya bagaimana? Ya ngadeg toh. Nek bayang-bayangan ini pas, ya pas. Nek bergeser, duhur lah kata. Oh enggak tahu dan kan enak. Enggak tahu mendung. Hadis kan begitu. Enggak ono hadis jam sakmene waktu asar, tidak ada. Hadis. Tuh. Itu semua hasil teknologi itu. Nah, yang berpendapat pokoknya muncul, iku jenengin apa? Jenengin apa, Pak? Wujudul hilal. Wujudul hilal. Maka ditarjih itu menggunakan wujudul hilal. Dengan 3 kriteria, 3 syarat itu. Pertama, sudah terjadi ijtima. Ijtima itu conjunction. Conjunction itu cara matahari bulan itu wis paring lho Pak, wis kumpul ngene pisan. Sudah ngumpul, sudah mau berganti gitu loh. Dalam perjalanan itu. Nah, itu yang kedua, ijtima itu qoblal ghurub, sadurunge terbenam matahari. Dan yang ketiga, ketika ghurub, ketika terbenam, bulan sudah muncul. Berapapun ketinggiannya, pokoknya wis muncul. Namanya wujudul hilal. Sing siji nggih, jane padha sing siji. Cuma ketok apa gak ngoten lho. Nek gak ketok ya menene maneh gitu lho. Gak besok, gak. Apalagi sekarang ada kemudian kesepakatan 3 derajat. Nah, ini berarti 2 derajat. Dianggap gak ketok. Muncullah kemudian alat-alat teropong untuk melihat. Biar Nabi gak ada teropong. Lho ngene tok piye. Tekon ndi teropong ngene itu. Ada. Nabi itu. Nah, ya, itulah yang perlu kita pahami itu, supaya kita ini tidak kemudian anggar ngomong hisab itu apa? Bid'ah gitu loh. Karena bid'ah itu risikonya berat, Pak. Bid'ah itu neraka gitu loh. Nggih. Itu teknik menentukan kok. Kenapa? Karena zaman Nabi loh. Jangan kemudian setiap zaman Nabi gak ada, kalau sekarang ada itu lalu dianggap bid'ah. Enggak begitu. Nggih. Sepatuan itu enggak sunnah. Sunnah apa? Sandal koyo zaman Nabi. Lah saiki sampai nang kantor sandalan ta. Pak Direktur lho nang kantor sandalan koyo Nabi ya. Jadi ini direktur utama mulai kapan ini? Tidak begitu, itulah Pak itu. Jadi kita ini kadang-kadang memahami ya, ikut sunnah Nabi itu ikut hidup pada zaman Nabi itu loh. Bukan substansi ajarannya. Kadang-kadang begitu kita itu. Nggih. Loh kadang loh enggak semuanya, kadang. Nggih. Ya banyak itu. Kayak aku mau nggih sandal gini, sandalin Nabi. Lah ya apa sandalin Nabi teko apa teko kulit. Lah kulite apa ya kulit zaman waktu itu. Ya mesti kasar gak koyo saiki to gitu. Akhirnya ditambah mana itu? Tambah sumur lah. Untuk kiai siapa itu? Salat enggak mau dengan ini, Pak. Enggak mau dengan lantai. Salatnya di atas pasir. Kenapa? Zaman Nabi kan salatnya di pasir. Tak takoni mana iku masjid piye iku? Masjid ana gendenge gak iku? Ana pintune dikunci barang gak? Musala iku. Nek ana ya berarti gak zaman Nabi, Nabi cuma cagak tok kok gitu. Nek udan deres ngono iku adzane dirubah kok. Ya. Napa? As-shalatu fi buyutikum. Berarti nang masjid ya terus kabeh anu udan deres. Salat ono Pak wae, gak usah nang masjid. Udan deres apa? Kan gitu kan itu. Oh banjir ngono ya. Kayak gini misalnya banjir ya, as-shalatu fi buyutikum. Nah, ini yang berkaitan dengan hisab. Maka kemudian hisab itu diistilahkan dengan ru'ya bil ilmi. Ru'ya apa? Bil ilmi. Jadi melihat tapi secara langsung. Itu terkandung di dalam tadi itu ya. Faman syahida. Faman syahida itu siapa yang menyaksikan? Menyaksikan itu tidak mesti melihat secara langsung dengan mata. Seperti sampean ya bersahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah.
Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kapan? Tahu nyawang motone kapan? Matanya menyaksikan itu loh kapan? Itu menyaksikan dengan ilmu itu, dengan keyakinan, bukan dengan mata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu kemudian ditarjih itu gitu ya. Dikaji 3 ayat itu antara lain di surat apa namanya? Surat apa Pak? Ar-Rahman. Apa Pak? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamal was-samsu wal qamaru bihusban. Nah, was-samsu wal qamaru bihusban. Ada hisab di situ. Jadi matahari bulan itu memang diperuntukkan ya untuk menghitung perjalanan waktu hari. Bahkan kata para ulama yang menggunakan hisab, ayat itu bukan sekedar menginformasikan adanya hisab, tapi juga memerintahkan untuk menggunakan gitu. Untuk menggunakan. Terus didukung lagi dengan surat Yunus dan surat Yasin. Surat Yunus itu malah jelas itu. Surat Yunus ayat berapa itu? 5 itu. Nggih. Sampeyan buka Mas Bagus, enggak apa-apa itu. Alhamdulillah. Monggo Mas Bagus. Nggih. Yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Nah, terus. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Nah, tempat perjalanannya itu tidak akan bergeser. Nek bergeser itu kiamat, tetap. Matahari selalu dari timur, nanti barat, timur lagi, dari barat, terus begitu. Bulan juga sama. Dan mereka tidak pernah, balapan itu tidak pernah punya orbit sendiri-sendiri. Misalnya bulan nyalip matahari, bengi terus gak awan-awan. Apa? Bulan disian. Ya enggak gitu ya. Tidak. Atau matahari nyalip bulan, awan terus itu. Gak jelas waktu deh. Saya kira apa kok suwe gitu. Iya, pancene. Bulannya mau balapannya menang kok. Matahari ini balapannya menang kok. Enggak begitu. Sudah ada, sudah tetap itu sunatullah itu. Punya orbit. Terus agarnya ini loh, agarnya ini terus. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, itu. Bagaimana kemudian dia muncul ilmu tadi? Makanya dulu pernah kita sampaikan sebenarnya, ini menurut Tarjih, semangat Quran itu bukan ru'yah. Artinya melihat langsung. Semangatnya itu hisab. Nah, kenapa terjadi ru'yah pada zaman Nabi? Ya memang bisanya saat itu ya seperti itu. Karena ada ilat tadi itu gitu loh. Spirit Quran itu bihusban tadi itu spiritnya. Ya ayat itu spiritnya itu. Tuh. Ini kalau terang notok cek ngerti. Soal sampean engko poso melok hisab apa melok ru'yah itu kembali kepada kita. Sing penting prinsipnya apa? Poso, ngoten. Lah iya, bukan gegere ini lho sampean. Bukan perdebatannya, prinsipnya itu gitu. Niki perlu paham kata-kata niki kan lho. Bukan perdebatannya. Kita memahami bahwa agama itu ya begini ini. Kenapa? Ya karena sudah berkembang. Quran itu sudah dipahami seperti begini gitu. Apa kok ono wong ngomong hisab itu bid'ah? Iya karena mereka memandang bahwa melihat bulan itu dengan mata itu namanya ibadah, gitu loh. Ibadah kok ditambah-tambah dirubah itu. Ya bid'ah gitu loh. Yang lain, lho nyala itu gak ibadah. Ibadah itu posoe iku lho, sing ibadah iku lho. Ibadah itu posoe. Ibadah itu sumunya itu loh ibadah. Tapi liru ya itu dikarenakan itu. Dikarenakan. Ya kita wajar apa. Wong sandal kudu nyuntuh Nabi apa maneh lihat bulan itu loh sampean itu kita.
Nggih. Wong masjid iku kudu nyuntuh Nabi kok, gak pakai lantai kok sampean niku, pakai pasir lho, pemane yang lain itu ya. Nah, gitu-gitu itu panjenengan itu. Artinya kalau ada yang berpendapat seperti itu ya begitu. Umat Islam itu ya seperti itu gitu. Enggak usah heran, ngoten nggih? Enggak usah berdebat. Sebab kadang-kadang kula nilai repot. Akeh grup tapi isine itu perdebatan ya. Iya. grup jamaah haji ngoten ya. Grup pengurus napa kula grup Jabal Nur. Isine ku kemarin ngene iku napa? Ser-seran niki lho Pak, kampanye-kampanye iki. Sampe niki ya apa sih? Ya gawe grup kampanye dhewe lho. Ya enak iki. Sebab iki kok kakean isine. Isi diskusiku gak akeh, sing akeh isine apa? Ono ceramah kono langsung di-share. Akhire yang pancene grupe akeh. Barang siji di-share ping 10 sampean ya. Gambare 10 itu pentek to sampean. Lah kono nge-share. Apa maneh kadek nek kepengin nge-share ku disi-disian. Lah ngoten ta. Lah kepengin disi-disian nge-share, sawangane di-share. Bukan sekedar informasi. Yang perlu diketahui secara bersama-sama itu. Nggih, oleh grup itu. Mangkane akeh grup itu akhirnya kula wis gak tau tak buka ae grup wis kakean. Sedina kok ono 500 sampai 1000 ya. Kadang-kadang kula deal dibilangi Pak Mufid dicet ae. Dah wis didil kabeh ae ora isine ya wis padha mek sing iki kok gitu loh. Nah itu banyaknya itu. Ngoten nggih. Jadi yang penting apa? Puasa. Yang penting apa? Puasa. Nah, prinsip puasa itu ada 3 hadis ya yang menjadi prinsip sebagai amalan yang merupakan ciri khas di bulan Ramadan. Apa? Puasa. Yang kedua apa? Qiyamul Ramadan. Yang ketiga apa? Lailatul Qadar. Itu diberikan pesan oleh Nabi sama pesannya. Man soma Ramadana. Mangkoma Ramadana. Mangkoma Lailatul Qadri. Gitu. 3 itu. Kemudian pesannya ada 2. Imanan wa ihtisaban. Iku kudu dicekeling sampean. Mohon dipahami lagi hadis itu. Poso itu imanan wa ihtisaban. Traweh itu imanan wa ihtisaban. Maka kemarin kita sampaikan ke Randenating itu Pak Bagus itu. Sampeyan gawe traweh apa? Terserah gitu loh. Wong majelis tarjih BWM wis gawe daran dulu iku. Sampeyan gawe 2 ping 5 ditambah 1 gak apa-apa. Sampeyan gawe 4 ditambah 3 ya gak apa-apa. Sampeyan gawe nggih loro-loro ping 4 ditambah 3 ya gak apa-apa. Sing apa-apa iku wonge sing gegeri lho, gak apa-apa ya. Kok iso iki sing apik iki, sing gare gegeri iku lho. Sing gawe masalah iku ngono-ngono iku sing gare masalah iku. Loh, untuk tarjih kan udah selesai gitu-gitu itu. Makanya prinsipnya imanan wa ihtisaban. Imanan itu landasan. Ihtisaban itu harapan. Itu baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pokoknya jangan lupa lah sampean imanan, jangan diganggu apapun imanan wa ihtisaban itu. Ojo diganggu geger-geger ngono iku ndak usah kita itu. Pokoknya nggih. Wis kate geger, nanti terjebak pada pesan yang ketiga. Terjebak pada situ kita. Apa? Puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi juga menjaga dari lagho, menjaga dari rofas, menjaga dari apa lagi? Qauluzur, menjaga apa lagi? Wal amala al jahl. Menjaga barang papat ini, Pak. Wangel menjaga barang papat ini. Lek sampean kadek berdebat, nah bisa lo terjebak ke barang papat ini sampean. Isi enak-enak berdebat gak apa-apa tapi apik duduk menang-menangan. Tuh. Wingi kan edaran
majelis tarjeh PDM Surabaya ini kebetulan ketuai kan rodok seteng ngoten. Wah edaran ya 222 ya. Wah kene tok nisore wake sing takon. Pak ini gimana ini Pak gitu ya. Loh, sampean waca edarane wilayah lho kan ada. Itu kan 3. Saya enggak ngerti pertimbangan Surabaya milih itu lalu buat edaran. Lapo ngono 3 kok. Itu. Memang kalau sudah 1 yang diedarkan, ya jadi masalah ngerubah wis biasa ya. Edaran wilayah itu 3. Sing takon itu. Ya. Akhirnya saya kata itu Ustaz Zaidul MZ. Ditakoni apa kita? Oh iya, ditakoni puas, ditakoni hati semacam segala. Ya tak jawab yang kesimpulan, itu sama saja itu gitu loh. Sing gak sama sing gak terawih lho. Utawa sing gak imanan waktu saban sing gak padha. Oh hadisnya jelas, mangkoma Ramadhana imanan waktu saban. Selain mansoma itu. Ini dasar Pak, ini dasar ideologi yang harus dipahami. Saya harus dasarnya iman dan ikhtisab. Iman itu ya karena iman, karena saya itu orang iman melaksanakan ini itu. Lah kemudian paketnya berapa loh? Paketnya sholat malam itu kan banyak toh Pak. Tidak 1 toh. Sampai kan bisa baca di bukunya Pak Agung Danarto itu yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Dia punya. Belum, sholat tahajud dan sholat tarawih itu kan ada itu. Sholat witir itu. Tipis bukunya itu. Jadi ada paket-paketnya itu. Nih. Macam-macam paketnya itu kan ada itu. Nih. Bisa berapa itu? Bisa 8 ditambah 3 itu bisa. Bisa 9 ditambah 2 itu. Dan begitu itu. Paket-paketnya kan banyak. Cuma yang dipilih 3 itu. Oleh PWM karena PP ya. PP mengedarkan 2. Lalu PWM menambah itu karena disesuaikan dengan wilayah Jawa Timur. Sehingga 3 model itu 2, 5 kali ditambah 1. Tuh. 4 ditambah 3. Itu enak rada cepet itu. Mari ini rada cepet. Terjadi ini wong iki Pak mari ini rada cepet ya gitu rada cepet ya. Oke, mulai ngurangi tahiyat 2 kali. Lalu yang biasa kita 2 kali 4 ditambah 3. Semangga. Gak usah rame-rame, yang penting tadi lho, imanan waktu saban. Sing penting iku, posoe selain imanan waktu saban, ingat hal-hal 4 tadi itu yang harus dijauhi. Nah itu ada urutannya zakat fitri yang sudah pernah saya sampaikan. Zakat fitri itu menurut hadis disebutkan yang pertama fungsinya membersihkan orang-orang yang berpuasa dari 4 hal tadi itu. Itu maka jatuh tempohnya itu tanggal 1 bulan Syawal. Makanya mohon maaf dulu ya, Masjid Ikromi nutup wong napa bayar zakat sadurunge tanggal 1. Lah jatuh tempone durung kok wis ditutup iki. Itu kan delete. Ternyata teman-teman mau pulang semua kan gitu kan. Loh kan. Ya jok boleh gitu. Jatuh temponya itu tanggal 1. Kalau udah meninggal sebelum tanggal 1, ya udah terkena zakat fitri. Ini belum jatuh tempo. Ada orang lahir wis tanggal 1 itu malam, ya dia kena zakat fitri. Oh sudah jatuh tempo. Nah cuma Nabi memberi keleluasaan kepada sahabat bisa melaksanakan itu 2 hari sebelumnya. Dimajukan. Nah, para ulama boleh sejak awal gitu loh. Tapi jatuh tempo sesungguhnya di tanggal 1 itu. Oleh karena itu, ya, rumusan fatwa tarjih yang baru tentang bagaimana pembagian sebelum sholat itu fatwa tarjih yang waktu diputuskan di mana itu? Di Gresik itu, bahwa zakat fitri itu kalau memang ya perlu sesudah sholat dibagikan, itu tidak apa-apa. Yang penting tepat sasaran.
Asal sudah dikumpulkan diambil. Nah itu. Asal sudah dikeluarkan ke ambil. Menjadi zakat fitri. Amil ini yang penting. Nanti amil boleh jadi yang dijangkau tidak di sini. Kenapa? Karena yang banyak orang miskin tidak di sini. Jauh. Sehingga enggak terjadi nek pengumuman riyo mendadak langsung zakat fitri dibagekno kabeh. Pokoke ana wong liwat dikeki ngene kok entek semari gitu. Enggak begitu gitu loh. Itu rumusan tarjih yang baru itu. Kan antara yang dirumuskan itu makna fakir, makna miskin, makna mu'alaf terus sampai makna budak itu dirumuskan kembali itu. Tuh, fakir itu apa? Itu loh. Tuh. Nah, saya kira itu nggih. Jadi zakat fitri itu sesungguhnya kata Nabi untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari lahu, dari rafas. Baru kemudian fungsi yang kedua memberi makan pada orang-orang miskin. Maka enggak perlu sampean berdebat macam-macam. Piro jumlahe? Gitu loh nggih. Jumlahe piro? Pemane saiki beras larang ini sampean ya. Ya ngoten nggih. Jumlahe piro? Sak kilo beras 20.000 sampean kan 50 ngono ae sampean nek dhuwit lah ngoten ta. Wis gak usah oleh gak dhuwit mek gak dhuwit. Wis pokoke penting zakat lah gitu loh. Zakat prinsipnya itu tukmatan. Umume apa ya wis. Nah supaya sampean ndek pedoman, balik ae nang putusan tarjih sampean. Dia selesai gak usah berdebat itu. Nggih. Enggak ngerti nggih sampe takok ae. 2,5 kilo. Wis gak apa-apa wong tarjih ya 2,5 kilo. Aku 3 kilo, Pak. Gak apa-apa. Nah, pokok angel-angel. Gak sah iki. Kaya Tuhan yang ngomong gak sah. Wong gak ono nabi kaya Tuhan yang ngomong gak sah itu lho. Wong ini semua ijtihadi kok itu. Nggih, ngoten nggih. Jadi kita lebih fleksibel. Ngoten nggih. Ojo kemudian diperdebatkan internal kita. Lalu panitia berdebat 2,5 kilo apa 3 kilo. Ya apa ya? Wis terserah aja lah sampean gitu. Makanya gimana jalan blebek biar ana wong bayar zakat fitri lah Pak. 50.000. Jadi Pak dimalin. Sesuk-one sampe nyusui dari Pak sing dikon nyusui. Lho, sampean takok lapo kok nyusui ku? Sampai takut lapor bayar 50. Baru ditakut di dadat mau ngomong. Loh memang saya katanya 2,5 kilo Pak. Iya, 2,5 kilo itu saya itu ya 50. Saya ukur, saya makan itu kalau 1 kilo ya 20 lah. 2,5 kilo ya 50 loh ya. Arep sampai jusui slawe ya. Lho oke lho ukure ngono. Katanya 2,5 kilo Pak. Ya saya ngukurnya 1 kilo itu 20.000. 2,5 kilo jadi berapa? 50.000. Lho wong sing zakat iki dari Pak Dewa susukane kan selawe waktu itu kan. Ya ditetapkan 25 kan. 25.000 waktu itu. Gitu dah itu. Ternyata ya wong iki gak gelem disusui gitu. Itu kan itu. Nggih, saya kira gitu Pak nggih. Insyaallah sampeyan kabeh wis paham. Kira rada suwe ngapunten, mohon maaf. Tapi ini penting supaya apa? Kita bisa nikmat, damai, tenang dalam mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita bisa iktikaf, pikiran gak dimangkel nomor keperbedaan pendapat. Ayo ngoten lho nggih. Semua sudah selesai. Sing penting tadi imanan wahtisaban. Iku pokoknya dipegangi terus. Iku pesan Nabi iku. Pokoknya imanan apa imanan wahtisaban. Kula akeh sing nerangno ya. Enggak akeh sing nerangno ngoten. Imanan wahtisaban itu. Tapi iku pesan itu. Kudu dipegangi betul. Imanan wahtisaban. Tarawih imanan wahtisaban. Iktikaf imanan wahtisaban. Niku pesan hadisnya 3 niku Pak. Akhirnya podo awali podo tengah-tengah sing siji man soma mangkoma lailatul qadri itu sampean itu. Nah itu Lailatul Qadar sampean sing iktikaf itu. Pokoknya imanan wahtisaban. Ati geger-geger eling imanan wahtisaban. Ngoten nggih. Kenae pokoke warpe gede-gede imanan wahtisaban. Ngono wis pokoke sampai niki kuwi ngoten. Iman dan ihtisab. Apa iman dan ihtisab nanti apa kaji piyambak umpul apa wis terangno iku. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.